Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Kita belajar lagi di pembelajaran olahraga ya. Untuk kali ini Bapak akan membahas materi kita yang kemarin, yaitu tentang senam ritmik atau disebut juga dengan senam irama. Oke ya. Pembahasannya soal-soal seperti biasa ada pada buku paket dan juga sekarang buku LKS. Jadi langsung dua ya, karena materinya Bapak mengejar untuk pelajaran PTS nanti. Oke, silakan untuk paketnya kalian buka halaman 97 dan nanti LKS-nya halaman 45 dan 46 ya. Saksikan terus video Bapak sampai habis. Isinya nanti bisa kalian ikuti, kalian tinggal menyalin sambil mengikutinya ya, agar kalian tidak bertanya ke orang tua atau ke kakak kalian. Jadi kalian bisa bekerja atau belajar sendiri di rumah. Oke, silakan mengikuti pembelajaran Bapak. Baik, kita mulai dulu dari buku paket ya, paket PJOK halaman 97. Nomor 1, senam irama adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik yang dilakukan secara massal ya. Nomor 2, perbedaan antara senam ritmik dengan ketangkasan itu bedanya adalah senam ritmik menggunakan musik ya. Kalau ketangkasan itu sama kayak senam lantai. Tekanan yang diberikan pada saat senam ritmik antara lain yaitu ya yang paling bagus dari keempatnya irama, kelentukan, dan kontinuitas ya. Nomor 4, senam irama disebut juga, senam irama ini disebut dengan senam ritmik sebenarnya ya. Cuman karena senam tumbling di sini lebih mendekati ke ininya, nggak apa-apa kita isi senam tumbling ya. Tapi sebenarnya isinya yaitu ritmik, atau ada kebalikannya, kadang senam ritmik disebut juga dengan senam irama gitu ya. Nomor 5, berikut adalah gerakan senam irama kecuali yang nggak ada merangkak ya. Senam yang dikembangkan dari senam irama sehingga dapat dipertandingkan, kalau udah dipertandingkan namanya senam ritmik sportif ya, ada di buku. Yang termasuk senam ritmik antara lain yaitu adalah ketangkasan, enggak ya, palang bertingkat itu sama juga dengan senam lantai, akrobatik juga. Jadi di sini kesegaran jasmani ya. Yang kesegaran jasmani ini biasa pagi dilakukan pakai musik. Dalam melakukan gerakan tarian, peserta memerlukan latihan gerakan-gerakan, terutama gerakan. Nah, di sini lebih ke spesifik ke tangan, kaki, kepala, dan bagian atas. Nomor 9, berikut adalah kebebasan gerak tubuh yang diperoleh melalui tarian, kecuali yaitu di sini kekuatan ya. Senam caca merupakan senam yang banyak menggunakan gerak tangan dan kaki. Nah, oke, ini untuk bucket. Jangan lupa bikin nama di sini dan kelas ya, dipoto nanti dikirim. Oke, sekarang kita lanjut ke buku LKS ya, halaman 45. Masih tentang senam ritmik ya. Nomor 1, gerakan senam irama diiringi irama musik. Ini dilakukannya secara massal ya. Massal tuh banyak. 2, senam ritmik dibagi menjadi 2 ya, dibagi 2 yaitu senam alat dan tanpa alat ya. Jadi ritmik itu ada yang pakai alat, terus ada juga yang nggak pakai alat. Nomor 3, berikut ini contoh irama yang mengiringi gerak ritmik kecuali musik, iya, ketukan iya, joget ini ya, joget yang kita joget ini udah gerak, hitung iya. Senam irama berada di bawah naungan. Kalau namanya senam, baik itu lantai atau irama, apapun senamnya itu masih di bawah naungan Persatuan Senam Seluruh Indonesia atau singkatannya ya Persani ya. Pokoknya apapun senam namanya pasti ke Persani. Senam irama sejatinya terdiri dari gerakan yang tidak boleh terputus-putus. Jadi kalau senam ritmik itu nggak boleh putus-putus. Gerakan pada hitungan kedua aktivitas ayunan lengan depan dan belakang adalah yaitu
Yang B ya. Ayunkan lengan kiri ke depan. Berikut ini alat yang dipakai dalam senam irama. Tali iya, bola iya, topi ini enggak, simpai iya. Jadi jawabannya C. Senam irama akan bermanfaat apabila dilakukan dengan sistematis, gembira, teratur, efektif. Ya, dilakukan kalau bermanfaat itu gembira ya. Aktivitas ritmik merupakan bagian dari cabang olahraga otomatis tadi ya senam. Latihan pemanasan dalam ritmik mempunyai tujuannya menggembirakan di sini ya. Jadi kalau senam ritmik itu ada pemanasan, inti dan pendingin. Kalau menormalkan ini baru pendinginan ya. Kita lanjut sebelahnya. Nomor 11, berikut yang bukan merupakan manfaat senam irama yang bukan ya. Dapat membakar lemak nih iya, meningkatkan iya, mengurangi rasa sakit nih enggak. Nah berarti C. Pada dasarnya senam irama membutuhkan adanya unsur yang lebih tepat itu keluasan. Keluasan ini sama dengan kelenturan atau kelentukan ya. 13, senam ritmik mengandung arti latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Ini udah pasti. 14. Pada awalnya senam ritmik adalah gerakan-gerakan kalestenik yang bersifat lambat. Yang dimaksud kalestenik itu adalah latihan bebas ya. Latihan bebas, latihan kalestenik ini latihan seperti latihan senam lantai juga, tapi lebih berat lagi latihannya. Kita lanjut nomor 15. Di bawah ini bagian-bagian dalam latihan senam ritmik kecuali yang nggak ada itu lari ya, jalan, guling, lompat itu masih dilatih. Senam dapat meningkatkan kebugaran fisik seseorang karena senam mengandung unsur gerakan yang mencangkup. Nah di sini ada jawabannya, kita pilih yang paling banyak aja ya. Di sini keindahan, kelenturan, kekuatan itu termasuk semua. 17. Senam ritmik model mempertandingkan 5 alat resmi. Nah ini alatnya yang tadi ya. Yang resmi itu bola, pita, tali, gada. Gada ini seperti ini gada ini. Simpai ini kalau kalian nggak tahu, kalau masih ingat kelas 7 pasti tahu ya. Simpai itu hula hoop. Nah berarti D isinya. 18 ini udah tahu tadi ya, ini gada. 19. Posisi awal lengan yang benar saat lakukan ke samping bersamaan memindahkan berat badan itu merentangkan tangan ya, terentang di sini. Iramanya 4/4. Oke, itu untuk PG-nya. Untuk esainya kalian ditulis ya, jangan niru kayak Bapak. Bapak hanya memberikan penjelasan biar kalian lebih mudah mengerjakan, tidak bertanya ke orang tua atau kakak. Ya, nomor 1, tujuan dari gerakan-gerakan dalam senam irama. Nah, di sini tujuannya ya di sini ya, mulai dari sini ya, dari sini sampai nanti habis jasmani, itu tujuannya. Oke, dicatat ya. Nomor 2, apa yang membedakan senam irama dengan senam lainnya? Yang tadi membedakan udah jelas ya, kalau senam irama itu menggunakan atau diiringi dengan musik ya. Nomor 3, jelaskan unsur-unsur yang harus ada pada senam irama. Nah, untuk itu isinya di sini ya, unsur-unsurnya senam ini butuhkan kelentukan ya, dari kelentukan sampai ke ketepatan. Itu nomor 3. Nomor 4, pelaksanaan ayunan satu lengan depan belakang ada di sini ya. Ini dia. Ini nomor 4. Dicatat ya. Nomor 5, jelaskan pelaksanaan aktivitas memutar satu lengan. Ini nomor 5 terakhir. Oke, silakan salin. Setelah itu tulis nama di sini ya, dan kelas. Oke, kirim ke Bapak, difoto sebagai nilai kalian. Oke, kalau ada ditulis ininya di buku tulis PJOK lebih bagus lagi. Oke, sekian pembelajaran kita. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.